Puji dan syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sehingga kami dapat bangun dari persiapan panjang kami tadi malam hingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami juga serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan harian kita Senin 31 Maret 2025 yang terambil dari kitab Kejadian 18 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Hutadda doibana senatonamna museak ka anakna dor pinoparna di pudina. Asa diingon nasida jalani Jehoba mangulahon hati goran dohot uhum. Asa dipatol has Jehoba tu si Ibrahim na diparbaga pinarbaga-baga na tu ibana. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan ke Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Abang Inang dan saudara-saudara sekalian, pada pagi yang indah ini merupakan hari awal kita menjalani hari untuk minggu ini, tapi merupakan juga akhir bulan untuk di bulan Maret ini. Kita ingin belajar bagaimana tentang cerita Abraham, bagaimana Tuhan memperbaharui janjinya terhadap Abraham. Melalui nats kita pagi ini, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, adalah penggambaran ketika Allah ingin memberitahukan kepada Abraham bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Karena kota ini sangat-sangat penuh dengan dosa, sangat-sangat tidak taat dengan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan ingin menyampaikan kepada Abraham bahwa ia akan menghancurkan kota ini. Hal ini dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan sudah memilih Abraham sebagai seorang yang akan memiliki bangsa yang besar, sebuah orang yang akan dipercaya Tuhan, yang akan bisa menuntun jalan kebenaran dan keadilan yang memenuhi akan perintah Tuhan. Allah telah memilih Abraham dan Allah telah menetapkan Abraham supaya sebagai Abraham yang sudah dipilih sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang kita kenal saat ini Bapa dari segala bangsa, bagaimana ia bisa memimpin keturunan-keturunannya. Dalam hal ini Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, hal yang menjadi tuntutan Tuhan kepada Abraham ialah bagaimana Abraham bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di tengah-tengah Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ketika kita ikuti cerita ini lebih lanjut, Abraham mempertanggungjawabkan. Dia berlaku adil dan berperilaku juga dengan kebenaran untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan. Ketika kita baca juga lebih lanjut tentang cerita Sodom dan Gomora, bahwa memang pada akhirnya akan dihancurkan. Tapi pada awalnya Abraham meminta bahwa diberi kesempatan karena terdapat juga 10 orang yang baik di tengah-tengah kehancuran kota tersebut. Artinya Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa gambarkan bahwa Abraham sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin bagi bangsa-bangsa yang dipercayakan Tuhan kepada Abraham. Abraham telah dipilih sebagai seorang yang memimpin, sebagai seorang panutan dari melalui janji Tuhan kepada Abraham. Tentu ketika menjadi seorang kepala keluarga, ketika menjadi seorang pemimpin, banyak hal yang harus dilakukan dan harus dilihat dari segala sisi. Bagaimana sebagai seorang kepala keluarga, tentunya Abraham harus bisa mendidik anak-anaknya, keturunan-keturunannya untuk tetap bisa berjalan di dalam
terang firman Tuhan. Hal ini Aminang dan saudara sekalian yang sebenarnya dituntut Allah kepada Abraham, untuk Abraham bisa memimpin seluruh bangsa-bangsa dalam jalan kebenaran dan keadilan untuk memenuhi janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Tentunya Aminang, hal ini tidak mudah, tetapi Tuhan telah berjanji kepada Abraham akan menyertai apa yang sudah diberikan kepada Abraham, mandat yang sudah diberikan kepada Abraham. Sama halnya Aminang dan saudara-saudara sekalian, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya ada mandat yang kita berikan, ada hal tanggung jawab yang harus kita tanggung Aminang dan saudara-saudara sekalian. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk kita bisa bersama-sama memenuhi tanggung jawab itu. Terlebih seorang kepala keluarga tentunya Aminang seperti Abraham memiliki beban yang sangat berat untuk memimpin, membawa, mengajarkan, mendidik anak-anaknya. Kiranya Aminang dan saudara-saudara sekalian, kita bisa belajar dari Abraham bahwa ia mampu memimpin bangsa-bangsa, ia mampu memimpin keturunan-keturunannya dengan adil dan bijaksana dan penuh kebenaran dalam membawa bangsa-bangsanya, keturunannya ke dalam jalan kebenaran. Kiranya juga kita Aminang dan saudara-saudara sekalian, baik kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak, tentunya kita harus melaksanakan tugas kita, mandat yang sudah diberikan kepada kita. Sebagai seorang ayah dan ibu tentunya memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, dan seorang anak ataupun anak-anak berhak harus menghormati dan menaati ajaran yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Kiranya Aminang dan saudara-saudara sekalian, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dimanapun, baik di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di perkuliahan, gereja, dan lain sebagainya, jikalau itu mandat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan jalan kebenaran Tuhan, marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memiliki mandat harus melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan jalan kebenaran dan keadilan, menuntun supaya membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kiranya Aminang dan saudara-saudara sekalian dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.